Kita lihat firman Tuhan hari ini adalah Happy New Year 2023, the year of glory. Glory itu artinya kemuliaan Tuhan. Tahun di mana Tuhan membuat kita semua dari yang hina menjadi mulia. Dari yang biasa-biasa akan diangkat oleh Tuhan. Dan kita lihat ayat firman-Nya, Yesaya 43 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama, inilah tema kita pada pagi hari ini. Oleh karena engkau berharga, 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Cukup sampai situ aja. Lagi kita ulangin, 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan itu berkata bahwa kita ini mulia. Ya, kita ini mulia. Mulia itu artinya value, punya value, ada nilai. Kenapa disebut logam mulia? Karena disebut logam itu punya nilai yang lebih daripada logam yang biasa. Dan tahun ini secara spesifik Tuhan berkata tahun kemuliaan. Tahun yang hina akan diangkat menjadi mulia, tahun-tahun ini. Tetapi hati-hati juga, jangan sampai yang mulia berubah jadi hina. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Jadi semua yang ada tempat ini kita, oh Tuhan mau mengangkat kita jadi mulia. The year of glory. Mari kita lihat slide selanjutnya. 1 Samuel 2 ayat 8. Adalah sebuah doa yang diangkat oleh seorang ibu bernama Hana. Di Alkitab dia tidak punya anak. Dan dia disakiti oleh teman-temannya, dihina. Lalu dia menulis sebuah tulisan 1 Samuel 2 ayat 8. Dia tulis, mari kita baca bersama-sama dengan keras, 1, 2, 3. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Ia mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Dan di atasnya ia menaruh daratan. Lihat. Ayat ini menuliskan Tuhan punya alas bumi. Dia buat dulu alasnya bumi, dia buat dulu daratan, lalu dia kasih sebuah kursi. Dan yang terakhir dia angkat orang yang hina, dia dudukan di atas kursi itu. Demikianlah gambaran akan the year of glory. Buat saudara yang bertahun-tahun berdoa dengan lutut saudara, yang saudara bertanya-tanya kenapa seperti tahun ini, siapkan hati. Tuhan mempercepat semuanya menjadi mulia. Katakan amin. Nah ya, kita lihat lebih dalam ya. Bagaimana Pak supaya Tuhan mengangkat kita. Kita lihat slide selanjutnya. Saudara lihat slide ini ditulis kata rendah hati. Mari katakan bersama saya rendah hati. 1, 2, 3. Rendah hati. Lihatlah perkataan Saul. Saul sebelum jadi raja. Ini menarik ya. Sebelum jadi raja, Saul itu rendah hati. Tapi waktu dia udah diangkat Tuhan jadi raja, dia tinggi hati. Nah kita jangan tiru yang waktu dia tinggi hati. Sekarang kita lihat waktu sebelum dia jadi raja, dia berkata begini di hadapan Samuel, seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, bukankah aku ini seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina. Lihat muncul lagi kata hina ya. Bukankah aku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Kenapa Bapak berkata, memberikan harapan kepada saya? Kenapa Bapak berikan? Saya ini tahu diri Pak, tahu diri. Saya tahu diri saya ada di posisi yang rendah. Itu perkataan daripada Saul. Jadi lalu Tuhan memuliakan Saul sehingga Raja Saul menjadi raja pertama di Israel. Karena sifatnya rendah hati. Katakan rendah hati. Nah, saudara, hari ini saudara datang ke gereja jam 11. Itu menandakan saudara semua yang ada di sini adalah rendah hati. Karena banyak yang ikut kembang api semalam, ikut lihat semua rame dan hari ini mau tidur aja. Tapi saudara memilih untuk datang, mau cari Tuhan. Saudara seperti Saul, rendah hati. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Saya bacakan buat saudara. Manusia bisa memandang hina kepada manusia lainnya.
Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Elok itu dalam arti kata itu masih merah, banyak bintil-bintilnya gitu ya. Masih banyak jerawatnya. Jadi manusia bisa memandang status ekonomi, keadaan hidup orang, dia membanding-bandingkan orang, lihat baik-baik. Dia bisa banding-bandingkan orang, lalu dia taruh yang satu lebih rendah, yang satu lebih rendah, yang satu tuh paling bawah di sana. Itu manusia, tetapi tidak Tuhan. Saya mau saudara tangkap, Tuhan anggap kita semua mulia. Katakan mulia. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Kalau tadi manusia memandang hina, maka kita baca di sini Tuhan tidak memandang hina. Kenapa? Karena asalnya dia itu sudah anggap kita itu mulia. Kita baca ayatnya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Orang-orang yang punya hati yang patah, jiwa yang hancur, yang datang kepada Tuhan, korban sembelihan. Waktu saudara susah, saudara angkat korban syukur. Saudara, waktu saudara susah, saudara tetap potong perasaan saudara-saudara, angkat syukur Tuhan. Tuhan tidak pandang hina. Tuhan tidak pandang hina. Nah, oke, slide selanjutnya. Di minggu ini kita membahas tentang mulia. Ada 3 step. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita menjadi mulia, tetap memandang Tuhan. Kalau kita mendengar akan berita dokter, kita mendengar akan ramalan-ramalan yang jelek. Ada yang dengar ramalan sio, ramalan horoskop, ramalan Bank Dunia dan sebagainya. Mari hari ini saya arahkan saudara, pandang Tuhan. Saudara ingat waktu saudara pandang Tuhan, Tuhan balik pandang saudara dan dia berkata apa? Engkau berharga dan engkau mulia. Coba katakan mulia. Dan aku mengasihi engkau, itu kata Tuhan. Tetap pandang Tuhan. Yang kedua, perkatakan yang mulia. Mari saya memberikan sebuah ilustrasi dari nomor 2 ini. Orang yang mulia, tutur katanya juga mulia. Betul ya? Saudara tidak akan menemukan, jangankan dulu, ya sekarang aja saudara kalau lihat di sosmed mungkin ya ibu ya, lihat di sosmed ada anggota DPR mungkin yang dibilang mulia, yang mulia. Atau keluarga ternama, terus saudara kelihatan di sosmed, dia maki-maki orang dengan bahasa yang kasar. Pantes gak kira-kira gitu? Gak pantes. Nah hari ini, Tuhan itu sudah bilang, tahun 2003, aku mau angkat semua jadi mulia. Gereja ini juga jadi mulia. Mulut kita ini jangan membatalkan janji Tuhan. Katakan amin. Tadi Pak Michael sudah mengajari kita. Setiap kali ada praise report bilang apa? Puji nama Tuhan. Orang yang mulia, anak-anaknya Tuhan. Sebaiknya punya perkataan yang puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti menolong. Oh iya Bu, saya doakan. Itu kata-kata yang mulia. Jangan tadi pagi saya kaget, njir. Apa itu njir? Banjir atau apa? Saudara mau ditimpa banjir. Bahkan bercanda pun sebaiknya jangan perkatakan yang jelek. Orang tanya, bagaimana keadaannya? Susah. Aduh beginilah. Kantong gua kering terus. Jangan. Jangan. Tahun ini, kalau saudara meskipun kantongnya masih kering, bilang apa? Tuhan pasti menyediakan. Itu mulia. Amin. Saudara, waktu saya lihat bagaimana bangsawan di Inggris, keluarga kerajaan, dari kecil dididik. Kamu ingat loh, kamu itu keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Putra putri raja dan ratu Inggris. Kalian harus bisa behave, harus kontrol perilaku dan
Perkataan. Katakan amin. Perilaku juga. Kalian tuh mulia. Ada cewek lewat cakep. Itu gak mulia. Halo. Mulia. Anda semua berharga. Katakan amin. Gak mungkin mulut ini ngawur-ngawur. Belajar untuk perkatakan yang mulia. Kita semua ini mau Tuhan jadikan mulia. Pertama, persiapkan diri. Yang ketiga, belajar menghormati. Mari baca sama-sama saya, 1, 2, 3. Belajar menghormati. 1, 2, 3, belajar menghormati. Kata hormat itu mirip dengan kata mulia. Kata menghormati orang, ya, dan memuliakan orang, mirip enggak? Mirip. Kata hormat, belajar untuk menghormati. Nah, hari ini kita akan belajar 2 hal supaya Tuhan angkat, kita belajar 2 hal. Apa maksudnya menghormati? Mari kita lihat slide selanjutnya. Hanya 2 hal pesan Tuhan hari ini secara khusus di 2023. Mari kita baca yang pertama, hormati orang tua. 1, 2, 3 dengan keras. 1, 2, 3, hormati. Sekali lagi, hormati orang tua. Mari saya jelaskan secara Alkitab. Dan semoga saudara semua diberkati. Kita lihat Kejadian 9 ayat 22, 25. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ini bercerita tentang Nuh. Nuh itu punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nuh itu sakti. Dia berbicara dengan Tuhan. Dia sendirian, dikatakan Alkitab sendirian, terakhir baru dibantu sama anak-anaknya membangun bahtera selama beberapa puluh tahun sendirian di atas gunung. Bentuk bahteranya juga unik, kotak kayak bis. Nggak ada segitiga-segitiganya, kotak kayak bis, gede. Itu Nuh. Dan waktu banjir datang, pintunya tertutup sendiri. Sakti ya, orang sakti. Dia bisa berbicara kepada merpati, kepada gagak, kamu cari daratan. Dan itu burung-burung pada ngikutin semua. Jadi Nuh itu orang sakti, dia punya anak, Sem, Ham, Yafet. Begitu mereka menemukan daratan, Nuh ini minum anggur yang sudah dia fermentasi. Ya kalau kita sekarang taunya minuman alkohol. Mereka simpen sampai berfermentasi, keluar alkoholnya. Dia minum itu dan dia mabuk. Terus dia lupa pakai baju. Dan dia telanjang. Kewer gitu ya. Kewer gitu. Dan dia mungkin orang kalau mabuk mulai teriak-teriak gitu ya. Ini saudara lihat. Dan dikatakan Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Nah, waktu anak ini Ham melihat kekurangan daripada orang tuanya, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Ini sifat tidak hormat. Hari ini saya berdoa, saudara punya sifat seperti kakaknya yakni Sem dan Yafet. Waktu melihat kekurangan, kecacatan daripada orang tuanya, dia ambil kain dan ditutup. Amin. Gak usah cerita ke orang lain. Sampai sini sudah nangkep. Ada di sini selain kepada orang tua menceritakan keburukan gembala-gembala gereja sebelumnya. Shh. Jadi sini rahasianya, kalau sudah mulai menjamah, nih saya ajarin ya, menjamah orang tua, guyonan orang tua, guyonan bapak rohani saudara. Gak harus gereja besar, gereja kecil. Guyonan tentang bos saudara, yang lewat dia engkau dapat uang setiap bulan. Jangan ikut-ikutan. Kenapa?
Lihat ya baik-baik. Ayat 25, oke, ntar saudara lihat ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan. Jadi Ham itu punya anak namanya Kanaan. Siapa namanya? Kanaan, ya. Sebelah sana, ha gitu ya. Sebelah sana. Siapa nama anaknya kan Ham? Ha gitu. Kanaan. Ya kita belajar Kanaan, namanya Kanaan. Waktu si Ham ini bercerita tentang keburukan ayahnya, ayat 25, Nuh berkata, terkutuklah Kanaan. Maka Kanaan akan menjadi hamba yang paling hina. Muncul kata hina. Padahal mereka ini 8 orang, hanya 8 orang yang mulia di muka bumi. Lihat baik-baik. Hanya 8 yang mulia, yang lain mati semua, sisa 8. Saudara tahu, mereka keliling dunia, mungkin salah satunya ada seorang China ya, orang dari pelayanan Mandarin, dia tulis, kalau saudara lihat di internet, dia bilang tulisan kapal perahu pertamanya dalam bahasa Mandarin itu ada gini lengkungan, atasnya ada 8. Kenapa atasnya 8? 8 orang, keluarganya Nuh. Jangan-jangan mereka itu nenek moyangnya orang Cina. Jadi ini mulia. Tetapi satu orang tidak menghormati orang tuanya. Dari yang paling mulia, jadi apa? Hina. Hati-hati kebalik. Hormati orang tua. Nah, yang menarik adalah dia bilang begini. Terkutuklah Kanaan. Dia tidak berkata terkutuklah Ham. Jadi yang dikutuk itu anaknya Ham. Jadi kalau saudara tidak menghormati orang tua, yang dikutuk itu bukan kamu, anakmu. Tegang semua. Tegang kan? Baru lihat ayat, saya juga baru tahu. Kalau saya tidak menghormati ibu saya, yang kena kutuk siapa? Anak saya. Tetapi coba saudara balik ayat ini. Kalau saudara menghormati orang tua saudara, maka siapa yang diberkati? Kita? Bukan. Anak kita yang diberkati Tuhan. Jadi berkat itu ke bawah. Jadi kalau saudara menghormati orang tua, oh yang diberkati anak-anak kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Generational blessings, itu namanya generational blessings. Yang kedua kita lihat Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, mari baca ayat 3 sama-sama, 1, 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lihat, kalau kita menghormati orang tua, maka disebut kamu akan berbahagia dan panjang umur. Nah lihat, susunan struktur Alkitab ditulis bahagia, baru panjang umur. Enggak ditulis panjang umur dulu, tetapi bahagia. Siapa yang di sini hidupnya sengsara, susah sekali, mau panjang umurnya? Enggak mau kan? Enggak mau. Saya melayani, ada teman saya di ICU, orang tuanya sakit di ICU. Sudah masuk 2 minggu. Mereka enggak tahu mau melakukan apa, mau terus berdoa untuk kesembuhan, atau berdoa untuk melepaskan. Dan saya mau saudara semua berbahagia dan panjang umur. Katakan amin. Bahagia dulu satu, panjang umur. Dengan hormati orang tua. Yang mau katakan amin. Saya melihat, saya catat di sini. 2 orang anak dari satu keluarga yang sama. Sama-sama bapak ibunya. Satu bisa hidupnya baik, satu bisa hidupnya susah. Hanya karena perilakunya terhadap orang tua yang tidak hormat. Ini buat teman-teman youth, teman-teman ya. Teman-teman stage semua. Karena ayah dan ibu itu, yaitu sudah otoritas ilahi. Saudara tidak bisa pilih ayah dan ibu. Dan yang kedua tadi saudara baca tadi di Nuh. Sesakti-saktinya orang. Sehebat-hebatnya Nuh sebagai nabi.
Tetapi pada waktu dia juga ada sisi manusianya. Ada satu waktu dia telanjang, dia mabuk, dia telanjang begitu. Dia juga manusia. Saudara kalau datang ke gereja dengan lighting, pendetanya pakai celananya ada resleting di sini, ya kan? Ya, jaketnya dan sebagainya. Keren. Memuji diri sendiri ya. Kalau saudara kenal saya lebih dalam, saya kalau makan kadang juga angkat kaki, saudara. Kakinya dilipat dan angkat. Karena ada sisi manusianya juga. Saudara bilang, enggak pendeta yang itu yang di YouTube itu pakai tuxedo, rambutnya klimis, itu pasti lebih mulia. Sama, ada juga manusianya. Dan saudara punya orang tua, siapapun orang tua saudara, dengan kelemahan-kelemahan dia. Saudara gak bisa milih. Tugas kita, Alkitab cuma ajarkan satu apa? Hormati mereka. Yang mau diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini serius saudara. Nah sekarang yang berikutnya yang terakhir adalah slide selanjutnya, hormati Tuhan. Yang tadi hormati orang tua. Yang sekarang hormati Tuhan atau otoritas. Ya, lihat baik-baik di sini. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi satu waktu Yesus masuk ke Nazaret dan dia membuka kitab suci dan berkata orang-orang, inilah waktunya tahun rahmat Tuhan. Di mana orang yang buta akan melihat, tawanan-tawanan akan dilepaskan. Lalu mendadak dari antara orang-orang itu berkata, loh ini kan Yesus, ini kan dari sini asalnya. Kan dulu main petak umpet, makan pecel lele di warung depan. Siapa dia? Nah ini menjadi kurang hormat. Siapapun hamba Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara, entah di gereja ini, di gereja lain, hormati dia. Nah saya kasih tahu rahasianya, sama seperti tadi kepada orang tua. Ini disebut, saya garis bawahi, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Tambah saudara kenal seseorang, tambah dekat, maka saudara akan melihat sisi manusianya. Pasti itu. Tambah dekat saudara dengan hamba Tuhan, tambah dekat dan saudara akan melihat ternyata ada sisi manusianya. Dan waktu saudara melihat sisi manusianya itu, saudara mulai tidak menghormati dia dan merasa, oh dia toh sama aja. Sama seperti saudara melihat orang tua. Lihat baik-baik. Hormat itu bukan menghargai manusianya, sisi manusianya, tetapi menghargai yang namanya otoritas. Lihat baik ya, otoritas itu yang harus dihargai Bapak Ibu. Saudara dekat sama pimpinan bos di tempat perusahaan saudara bekerja misalnya. Tambah saudara deketin pimpinan saudara. Oh ternyata sama manusianya. Ada kekurangannya. Kadang kalau makan bubur nggak diaduk gitu ya. Betul kan? Ada yang makan, oh ternyata dia manusia. Sama, memang sama. Ada sisi manusia, makanya ditulis di antara kaum keluarga. Jadi begitu kamu dekat, kamu nggak menghormati, salah. Hormatilah dia sebagai pemimpinmu yang memberkati kehidupanmu. Hormati dia sebagai orang tua yang sudah melahirkan kita. Hormati Tuhan, hormati gereja di tempat saudara ada sebagai perwakilan Tuhan. Lihat ayat 5. Lihat ayat 5, saudara lihat ke LED ayat 5, ditulis Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kenapa mujizat ini terhalang? Karena tidak ada kata hormat di situ. Saudara semua, saya berdoa supaya tahun ini banyak mujizat terjadi. Jangan sampai saudara tidak hormat Tuhan, otoritas Tuhan, tidak hormat pimpinan di kantor, tidak hormati klien. Hormati Tuhan, katakan amin. Saudara lihat
lihat yang tadi di Nazaret, saudara lihat di sebelah kanan, mata saudara ke sebelah kanan. Ada Yesus dan seorang perwira. Sang perwira ini berkata, Tuhan, kamu gak usah datang ke rumah saya. Perkatakan satu perkataan saja, karena aku ini atasan dan aku punya bawahan. Kalau aku bilang ya, bawah harus bilang ya. Dan Yesus memandang dengan heran perwira ini, iman sebesar ini tidak kudapati di antara orang Israel. Ternyata iman berhubungan dengan rasa hormat. Semakin saudara menghormati Tuhan, mujizat terjadi di sana. Coba lihat ada video tadi malam, sambil teman-teman bisa, ayo teman-teman. Bisa ya, Jeffrey bisa, oke. Ini video tadi malam, saya syuting tentang kembang api yang luar biasa sekali. Ayo. Wah. Ya. Tuh. Ini dari rumah saya. Saya syuting, saya zoom, bunyinya kencang saudara. Dor gitu. Tapi kok terhalang kembang apinya ya. Nah saya mau tahu, oke sudah, saya mau saudara mengerti. Kalau saudara lihat ini, saudara terhalang pohon-pohon kan? Demikian juga dengan rasa hormat. Oh dia manusia biasa. Saudara nggak tahu ada otoritas di belakang itu. Di belakang pohon itu ada kembang api yang nyala. Benar-benar nyala. Waktu saudara hormat seseorang, di belakang itu ada berkat yang siap ke saudara. Cuma nggak kelihatan kan, oh dia manusia biasa kok. Oh dia kekurangan, oh ini orang tua aja. Kalau saudara lihat di belakangnya, di belakang rasa hormat ada janji Tuhan. Amin. Itu yang akan membuat perbedaan. Jadi hari ini, awal tahun baru, kita mulai dengan menghormati Tuhan. Amin, yuk. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.